Dinodai Sepupu. Bab 14. Pertemuan sembunyi-sembunyi. Pagi ini, Bara dan Hana telah tiba di rumah Haris dan Maya. Kedua orang tua itu menyambut hangat kedatangan anak dan menantu mereka. Maya mengaku sangat merindukan Hana. Begitu juga dengan Haris. "Gimana kandungan kamu, sayang?" tanya Maya setelah mereka duduk di ruang makan. Wanita itu memilih duduk di samping putrinya. "Baik-baik aja, Mah." Hana tidak memberitahukan kalau dia beberapa kali merasakan kram di perutnya. "Yuk, kita sarapan." Haris membuka suara. Dua pasang suami istri itu pun menikmati sarapan bersama di meja makan. Mereka berbincang sesekali untuk menghangatkan suasana. Haris dan Bara berbicara tentang bisnis, sedangkan Maya dan Hana membicarakan kehamilan. Melihat keceriaan yang terpancar di wajah Hana, Bara mengingat pesan yang Ray kirim tadi malam. Bara tidak ingin percaya kenapa istri yang sangat dia cintai itu menyembunyikan pertemuannya dengan laki-laki lain. Akan tetapi, hingga pagi ini, Bara tetap tidak mampu untuk bersikap tegas terhadap Hana. Dia terlalu mencintai istrinya itu. Namun, dia telah memikirkan rencana untuk mengikutinya nanti. Dia ingin tahu kenapa Hana menyembunyikan pertemuannya dengan Ray. Bara tidak lupa menghapus pesan masuk dari Ray tadi malam. Dia tidak ingin Hana membaca ketikan tersebut, walaupun dia berusaha untuk tetap yakin kalau istrinya itu tidak akan mengkhianati pernikahan mereka. Dia tahu bagaimana kepribadian Hana sejak dulu. "Abang berangkat ya, sayang," ucap Bara kepada Hana. Haris dan Maya langsung saling berpandangan. Mereka terkejut mendengar panggilan yang Bara tujukan untuk Hana. "Kenapa, Pak? Mah? Kok bengong?" tanya Hana kepada kedua orang tuanya itu. "Gak apa-apa. Hanya sedikit kaget dengan panggilan Bara yang berbeda dari sebelumnya." Maya tersenyum kepada anak dan menantunya itu. "Mama bisa aja," ucap Hana sambil melirik ke arah Bara yang sedang mengembangkan senyumnya. "Kamu jangan kemana-mana ya, sayang. Ingat, kamu lagi hamil." Bara kembali membuka suara, lalu mendaratkan ciuman di kening Hana. "Tapi aku mau keluar sebentar nanti jumpain teman." Hana tidak menyebutkan nama orang yang akan bertemu dengannya. "Jam berapa?" tanya Bara. "Sekitar jam 10 gitu. Nanti aku naik taksi online aja ke sana." "Abang antar aja ya." Bara menawarkan diri untuk mengantarkan Hana. "Aku mau pergi sendiri aja." Hana menolak tawaran suaminya itu. "Ya udah, kamu hati-hati." Bara ingin tersenyum karena dia akan mengikuti kepergian Hana nanti. "Jaga mama ya, anak papa. Jangan biarkan lirik laki-laki lain." Dia berbicara kepada bayi dalam kandungan Hana, lalu mencium perutnya. Bara tidak bermaksud untuk mencurigai Hana, tetapi dia hanya ingin memastikan kenapa istrinya itu harus bertemu dengan Ray. Bara pun beranjak dari rumah orang tua Hana setelah berpamitan dan mencium punggung tangan kedua mertuanya. Setelah tiba di kantor, Bara tidak fokus untuk melakukan aktivitasnya. Dia tetap memikirkan pertemuan Hana dan Ray hari ini. Dia bolak-balik memandang arlojinya karena tidak sabar menunggu waktu yang Hana sebutkan tadi. Akhirnya, Bara pun memilih keluar ruangan menuju parkiran. Padahal waktu baru menunjukkan pukul 9:05 WIB pagi. Dia tidak tahu kalau beberapa hari ini Yuni selalu mengikuti kegiatannya dari kejauhan. Bara segera meluncur, meninggalkan kantor untuk menghilangkan kegundahannya, sementara Yuni mengikutinya dari belakang. Bara menghentikan kendaraan roda 4 miliknya sedikit jauh dari rumah mertuanya, tetapi masih tetap bisa memandang ke arah tempat tinggal orang tua istrinya tersebut.
dia pun meraih ponselnya lalu menghubungi Hana. "Kamu di mana sayang?" tanya Bara setelah Hana mengangkat teleponnya. "Masih di rumah mama." "Kenapa bang?" Hana heran mendengar suara panik Bara. "Gak apa-apa, pengen nelpon aja." "Jam berapa ketemu teman?" Bara ingin memastikan waktu pertemuan Hana dan Ray. "Suara abang kayak orang panik. Abang gak apa-apa kan?" "Oh ya, 10 menit lagi aku pergi." Bara terharu mendengar perhatian Hana. "Abang baik-baik aja sayang." "Oh, perginya lebih cepat ya?" "Iya bang, tadi teman telepon. Katanya dia ke tempat yang kami tentukan sekitar 10 menit lagi." Bara sedih karena Hana tetap tidak menyebutkan nama temannya. "Ya udah, kamu hati-hati ya sayang. Ingat loh, kamu lagi hamil." "Iya bang, aku ingat." Hana sedikit kesal karena kehamilannya membuat dirinya tidak dapat membalas perasaan pemuda yang dia cintai. Sementara dari kejauhan, Yuni tetap setia menunggu Bara bergerak. Pagi ini, dia berencana untuk mengikuti Hana karena dia tahu sedang berkunjung ke rumah orang tuanya. Namun sebelumnya, dia juga ingin mengetahui kegiatan Bara seperti hari-hari sebelumnya. Kenapa mobil Bara berhenti jauh dari rumah mertuanya? Ada yang gak beres nih. Ini kesempatan untuk mengetahui ada apa sebenarnya. Yuni bermonolog. Dia sangat penasaran melihat mobil Bara yang tidak menuju rumah orang tua Hana. Yuni ingin tahu apa yang Bara lakukan di tempat itu. Tiba-tiba Hana keluar dari rumah ayah dan ibunya, lalu memasuki taksi online yang baru berhenti. Sementara Bara mulai mengikuti kendaraan roda 4 yang membawa Hana untuk membelah jalanan. Begitu juga dengan Yuni. Bara sangat cemburu melihat Hana dan Ray duduk berdua di salah satu tempat makan di kota ini. Bara tidak tahu pasti apakah Hana memiliki perasaan yang sama dengan Ray. Dia pernah ingin menanyakan hal itu, tetapi niat itu dia urungkan. "Ada apa Ray? Kenapa kamu tiba-tiba minta ketemu?" tanya Hana kepada Ray. "Aku sedih setelah tahu kenyataan. Kenyataan kalau apa yang kamu lihat di foto itu ternyata benar." Hana menebak maksud ucapan Ray. "Bukan itu, tapi aku sedih karena kamu gak jujur dari awal." "Apa dengan aku jujur, kamu akan menerima keadaanku yang udah kotor?" "Aku gak pernah menilai kamu seperti itu, Han. Tapi kamu selalu bilang kalau aku gak mungkin melakukan sesuatu yang gak pantas. Tapi kenyataannya, aku hamil di luar nikah. Apa kamu akan terima wanita seperti itu? Tapi aku tetap mencintaimu hingga saat ini. Jika kamu jujur, aku pasti bersedia bertanggung jawab." "Itu gak mungkin, Ray. Untuk apa kamu bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak kamu lakukan?" "Mungkin aku terlalu naif. Selama kita bersama, aku pikir kamu juga memiliki perasaan yang sama denganku. Jadi, kamu pasti akan berbagi cerita padaku, baik suka maupun duka. Tapi kenyataannya, kamu tetap memilih laki-laki yang membuatmu berhenti kuliah." Ray sangat kesal karena menganggap Bara merebut Hana darinya. "Cukup Ray, jangan bawa-bawa suamiku dalam urusan kita." Hana tidak terima dengan tuduhan Ray terhadap Bara. "Iya, aku tahu kalau sekarang dia segalanya bagimu. Aku gak akan pernah memiliki tempat di hatimu." "Bagus kalau kau sadar." Tiba-tiba Bara membuka suara. Sejak tadi, dia telah mendengar percakapan Hana dan Ray. "Abang di sini?" Hana sangat terkejut melihat Bara. "Ternyata ini yang kamu lakukan di belakang abang sayang." Bara pun berbalik arah dan berniat akan meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, Hana tiba-tiba merasakan kram di perutnya. "Au!" Dia mengerang kesakitan. "Kamu kenapa, Han?" tanya Ray lalu mendekati Hana. "Berhenti,
Jangan sentuh istriku. Bara menaikkan suara setelah kembali berbalik arah. Dia pun langsung meraih tubuh Hana lalu membopongnya memasuki mobil. Sementara Ray hanya bergeming. "Kamu kenapa sayang?" tanya Bara setelah berada di dalam mobil. "Perut aku kram bang, seperti biasanya." "Seperti biasanya? Jadi kamu menutupinya dari abang?" Bara sangat kecewa mendengar jawaban Hana. "Iya, aku gak mau nyusahin abang. Lagipun aku ingin mandiri." "Pemikiran kamu salah banget. Abang kecewa sama kamu. Apa kamu tidak pernah nganggap abang sayang? Sebenci itu kamu sama suamimu sendiri." Bara mengembuskan napas berat sambil memegang keningnya. "Ya udah, kita ke rumah sakit sekarang." Dia pun langsung menginjak pedal gas. Sementara di tempat lain, Yuni tersenyum puas karena telah berhasil mengambil foto Hana dan Ray saat duduk berduaan tadi sambil berpandang-pandangan. Dia ingin menunjukkan foto tersebut kepada orang tua Bara. Namun, tadi dia sedikit kesal melihat Bara yang sangat peduli terhadap Hana. Apakah rencana Yuni akan berhasil?